Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jalan takwalah yang akan membawa kita semua tetap berada di dalam jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi kita Nabi Muhammad SAW meriwayatkan sebuah hadis atau menyampaikan sebuah hadis yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita kurang lebih seperti ini. Setiap jiwa diwajibkan bersedekah setiap hari, setiap matahari terbit. Maka berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Dan memilihkan seekor binatang untuk orang yang lain untuk dipilih, itu juga adalah sedekah. Menghiasinya adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan merupakan sedekah. Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah menuju sholat juga adalah sedekah. Inti dari hadis ini adalah setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah bernilai sedekah. Seolah-olah di sini disampaikan bahwa setiap kita bisa bernafas, setiap kita mendapatkan matahari terbit, maka di situ kita layak membayarnya dengan sedekah. Hadis di atas berbicara tentang nilai penting sedekah dalam kehidupan seorang muslim. Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang dalam keadaan apa saja dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang mampu saja yang bisa melakukannya. Orang-orang yang tak mampu pun bisa bersedekah, yaitu dengan berbuat baik kepada sesama. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan pesan penting, jangan kalah sama orang kaya, jangan kalah sama orang berada. Kita pun sebagai orang biasa bisa melakukan sedekah dengan berbagai kebaikan yang kita lakukan. Termasuk salah satunya adalah berkata yang baik. Cuman di sini kita perlu khawatir. Ternyata berkata yang baik ini, apalagi kita di lingkungan metropolitan, kadang-kadang anak kita mendapatkan pengaruh yang buruk sehingga mereka berkata baik pun susah. Mereka berkata-katanya meniru temannya, meniru kolega mainnya, sehingga kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang buruk. Padahal di sini jelas berkata yang baik adalah bernilai sedekah. Oleh karena itu, poin pertama, mari kita didik anak-anak kita agar berkata yang baik, karena berkata yang baik bukan hanya melambangkan etika dan kesantunan, tetapi ada nilai sedekah di dalamnya. Nah, dalam konteks sedekah tidak dipersoalkan sedekah itu banyak atau sedikit, berupa materi atau bukan. Tapi yang penting ialah keinginan dan niat suci untuk mengukir jasa baik dalam kehidupan ini. Begitulah Islam mendidik manusia dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Dari mulai kata berkata yang baik, berbuat yang baik, bahkan bersedekah yang baik. Memberi, para hadirin sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sudah jelas dan kita sudah sering mendengar bahwa memberi itu adalah sumber kebahagiaan. Dan seorang muslim akan merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain dengan apa saja yang ada pada dirinya. Disitulah nilai hidup yang sejati bagi seorang muslim. Berbagai penelitian psikologi menunjukkan apabila kita berbuat baik atau memberikan sesuatu, maka biasanya akan muncul di dalam diri kita itu rasa damai, rasa tenang dan rasa bahagia. Diriwayatkan oleh Tabrani bahwa suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas atqahum wa amiruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar waslihum lirrahmi. Sebaik-baiknya manusia menurut Rasul adalah yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebaikan serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung silaturahmi. Di sini juga kita bisa mendapatkan pesan penting yang berikutnya, bahwa sebaik-baik manusia yang bertakwa menurut hadis ini adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, melarang keburukan dan menyambung silaturahmi. Jadi dua prinsip penting dalam kehidupan yang harus kita jaga, yaitu ada berbuat kebaikan dan mencegah diri dari perbuatan mungkar walaupun sedikit. Dan perlu kita didik pula anak-anak kita untuk tidak berbuat kemungkaran sejak dini. Karena kita lihat misalnya dalam konteks di masjid saja, anak-anak kita itu kadang-kadang suka lagi-lagi meniru temannya. Sudah berkatanya tidak baik karena meniru temannya. Juga kadang-kadang anak kita itu berbuat tidak baik, mencontoh dari teman yang misalnya pulang dari masjid, dia malah menyembunyikan sendalnya atau sendal temannya. Sehingga ini adalah hal yang perlu kita latih dari sekarang. Karena mendidik karakter itu harus dimulai dari sekarang. Ada sebuah statement dari para peneliti, ada hubungan katanya dengan antara mencontek dengan korupsi. Berarti ini menunjukkan bahwa perbuatan buruk dari hal yang sepele itu ternyata bisa berakibat buruk di masa depan nanti. Oleh karena itu kita didik anak-anak kita memiliki karakter-karakter yang baik. Di antaranya berbanyak berbuat kebaikan dan hindari perbuatan keburukan. Dalam Al-Quran dinyatakan balasan kebaikan tiada lain ialah kebaikan pula. Kebaikan yang dilakukan oleh manusia dalam hidup ini seringkali dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasannya. Kalaupun tidak semuanya diperoleh balasan dunia, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang sempurna di akhirat. Seperti yang tertera dalam surat Al-An'am ayat 160, Bismillahirrahmanirrahim, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misla wa hum la yudlamun. Barang siapa yang datang dengan membawa suatu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Barang siapa datang dengan membawa satu kejahatan, maka tiada ia dibalas lebih dari kejahatan yang sama, dan ia tidak dizalimi sedikit pun. Seorang muslim yang baik adalah yang mampu dan bisa menjadi pembuka kebajikan dimanapun ia berada. Di rumah, di tempat tinggal, di lingkungan, di kantor, seorang muslim itulah agen-agen kebaikan. Karena dengan cara itulah agama Islam itu bisa berkembang hebat para hadirin sekalian. Rasulullah SAW adalah agen pembuat kebaikan sehingga diakui oleh zaman. Dan Islam ini hanya bisa berkembang dengan cara bahwa seluruh umatnya berbuat kebaikan. Jangan didengarkan lagi oknum muslim anu di perguruan tinggi anu berbuat keburukan. Jangan terdengar lagi ada seorang pejabat dari oknum muslimin juga berbuat keburukan di departemen ini, di lembaga ini. Nah, itulah yang kemudian menurunkan citra-citra kebaikan Islam. Padahal perlu kita catat bahwa Islam ini bisa berkembang di tangan Rasulullah SAW karena satu hal, yaitu Rasul berperan sebagai agen perbuat atau agen pembuat kebaikan atau pelopor kebaikan. Sebuah hadis Muslim mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran akan mengantar kepada kebajikan dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Sekali lagi, nilai kejujuran yang merupakan salah satu unsur dari kebaikan perlu kita pegang erat dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kerja ataupun di mana kita berada. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ilustrasi yang sangat indah yang digambarkan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam terkait urgensi kebajikan atau kebaikan sebagai penjaga dari panasnya api neraka. Beliau bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikit tamratin, fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin." Kata atau sabda Rasulullah SAW, takutlah kalian dengan siksa neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Maka apabila kalian tidak menemukannya, cukuplah dengan perkataan yang baik. Jadi kalau kita ingin selamat dari siksa api neraka, perbuatlah kebaikan walaupun dengan kebaikan yang sedikit. Apabila kita tidak memiliki kebaikan atau sedekah itu, maka berkata yang baik itu menjadi penyelamat kita dari siksa api neraka. Sungguh sebuah perumpamaan yang sangat istimewa. Dalam hadis lain dikatakan juga, yang terjemahannya mungkin sudah sangat populer di antara kita, apabila meninggal anak Adam maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Ini juga perlu menjadi kita atau menjadi perhatian kita semua para hadirin sekalian. Jadi dalam beramal kita juga harus pandai-pandai. Misalnya sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Mungkin untuk masjid kalau kita misalnya menyumbangkan satu box marmer atau apa ubin ditempel di masjid kita, maka sepanjang ubin itu berada, dia akan menjadi sedekah jariyah. Kalau kita misalnya menggalikan bor atau sumur buat masjid, maka selama air itu mengalir, dia juga akan menjadi sedekah jariyah buat kita. Nah, kita pandai-pandailah dalam kehidupan sehari-hari memilih amal-amal yang terus mengalir dalam kehidupan. Jadi jangan pandai memikirkan bagaimana bisnis, bagaimana kita menghasilkan dunia, tetapi juga kita harus memikirkan bagaimana mencari investasi akhirat yang terus mengalir, agar kita terus dikirim atau ditransfer pahala ketika sudah di dalam akhirat sana. Suatu hal yang penting untuk direnungkan bahwa Islam memberi prioritas terhadap amal jariyah, yaitu amal kebajikan yang memberi manfaat lebih lama dan lebih luas dalam konteks kehidupan duniawi. Semua amal jariyah memang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Akan tetapi kenapa sebagian umat Islam saat ini tertinggal dibanding umat lain di bidang kemajuan sosial, misalnya ekonomi dan teknologi? Penyebabnya antara lain karena umat Islam kurang memberi perhatian pada amal jariyah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perbedaan utama antara negara maju dan negara berkembang adalah kalau negara maju mereka punya asetnya yang bekerja untuk kebaikan, sementara dianya lebih santai bekerja. Kalau kita di negara berkembang justru terbalik, kita yang bekerja dari pagi sampai sore sampai malam, tetapi aset kita dibiarkan terbengkalai, dijadikan sedekah juga tidak, dijadikan sumber ekonomi juga tidak. Mari kita jadikan renungan agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tepat kita renungkan ungkapan seorang pemikir Islam yaitu Ali Syariati dalam bukunya yang menyatakan seorang yang saleh tak akan dibiarkan sendirian oleh kehidupan. Kita renungkan sekali lagi. Seorang yang saleh tidak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkannya dan zaman akan mencatat amal baiknya. Jadi maksudnya orang yang berbuat baik itu akan selalu dikenang oleh zaman, akan selalu dirindukan oleh zaman, dan kebaikan-kebaikannya akan selalu mengalir. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk atau menjadi orang-orang yang memiliki sifat demikian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hada wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar
sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa salim tasliman katsira. Ya ayyuhan nasu taqullaha waf'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man billahu hadakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la tabi'in wa tabi'in war'anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibun da'awat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadal muslimin waj'al baladatana Indonesia hada baldatun aminah mutma'inatan wa sair buladil muslimina amatan. Allahumma adfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wa suybal wa muhtalifah wa syada'idul wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassa wa min budanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa qul adim yadhkurkum was'aluhu min fadlih yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrul akbar. Aqimis shalah.